Pak Guru, kan bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Nusantara untuk berdagang. Bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan pribumi pada saat itu? Jadi gini ya, pertama bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia memang dagang, tapi dagangnya dalam pikiran merkantilisme, gitu, merkantilisme. Jadi mereka itu ingin memang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sambil mengeluarkan uang yang sedikit-sedikitnya gitu. Jadi dapetin emas yang banyak, tetapi mereka ngeluarin emas yang sangat sedikit. Nah karena itulah maka mereka cenderung untuk menjajah. Dan ketika ada bangsa yang mereka anggap sebagai bangsa yang barbar atau di luar kebudayaan mereka atau dianggap ya tidak beriman dan semangka jamnya, maka mereka biasanya akan melakukan penjajahan disertai dengan pembantaian. Itulah karenanya Spanyol dan Portugis itu dikategorikan sebagai penjajah lama, penjajah gaya lama, seperti itu ya. Beda sama Inggris dan Belanda yang gaya baru, yang dimana mereka datang ke wilayah-wilayah jajahan atas dasar semangat kapitalisme, bukan merkantilisme. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan pribumi pada saat itu? Ya komunikasi saja. Jadi ketika Portugis misalkan datang ke Nusantara, dia itu gak langsung datang ke Nusantara, tapi pada waktu itu jalurnya itu adalah ke Afrika. Sampai ke Afrika Selatan dulu. Nah, di situ mereka minta bantuan untuk menavigasi, menunjuk arah, dan untuk mentranslasikan bahasa itu kepada orang-orang Arab. Orang-orang Berber biasanya, karena orang-orang Arab dan orang-orang Berber pada waktu itu sudah menguasai jalur-jalur perdagangan di Afrika. Nah, setelah itu mereka langsung datang ke wilayah Timur Tengah. Nah, di situ mereka ngambil lagi ahli bahasa, ahli translasi bahasa gitu ya, yang ngerti bahasa Portugis dan bahasa apa, biasanya pada waktu itu memang bahasa Arab. Nah, kemudian dari Timur Tengah itu mereka kemudian datang ke India. Nah, di India juga di situ masih dikuasai oleh para pedagang Timur Tengah, para pedagang Islam. Jadi bahasanya masih banyak yang menguasai bahasa Arab dan bahasa Eropa pada waktu itu. Nah, setelah itu dari situ datanglah ke Aceh, datanglah ke Nusantara dan sebagainya. Di situ ada bahasa yang disebut sebagai lingua francanya. Nah, kalau di Nusantara lingua francanya itu adalah bahasa Melayu. Jadi maksud lingua franca itu mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Maluku, kalau misalkan lawan bicaranya berbahasa Melayu, maka sedikit banyak mereka akan menguasai bahasa itu, khususnya bahasa-bahasa teknis, kata-kata teknis di pelabuhan-pelabuhan. Itu biasanya seperti itu. Nah, jadi orang-orang Portugis ketika datang ke Nusantara sudah banyak sekali penerjemah, mau dari Eropa ke Arab, mau dari Arab ke Nusantara, dari Nusantara ke Melayu, dari Melayu ke Jawa, ke Melayu ke Maluku dan sebagainya. Sudah banyak sekali penerjemah-penerjemah di pelabuhan-pelabuhan besar itu. Hampir semua orang-orang yang ada di sana itu sudah menguasai bahasa asing selain bahasa daerahnya sendiri. Begitu.